Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Al-Arsyad. Saya mahasiswa dari Institut Bisnis Muhammadiyah Kota Bekasi, semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah statistik yang berjudul Peluang dan Distribusi Peluang. Saya mulai dari penjelasan apa pengertian dari peluang itu sendiri. Peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau bisa disebut event akan terjadi di masa mendatang. Peluang dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antaranya keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada contoh, ya. Contoh saya tampilkan gambar. Ada koin, ya, di sini koin 1000. Contohnya jika sebuah mata uang logam mempunyai dua sisi, ya, H dan T. Nah, jika mata uang tersebut dilambungkan artinya diputar ke atas satu kali, maka peluang untuk keluar sisi H adalah setengah atau 0,05. Itu contoh mengenai peluang. Lanjut, ya, ini ada 3 hal penting yang mana menentukan peluang itu sendiri. Yang pertama, percobaan. Ya, apa itu percobaan? Adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi, ya. Jadi melakukan percobaan. Yang kedua yaitu melihat hasil, ya, atau suatu yang tercipta dari percobaan itu sendiri. Jadi kita ketika sudah melakukan percobaan, dilanjutkan dengan melihat hasil dari percobaan tersebut. Poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Ya, yang tadi ketika dua itu sudah sudah terpenuhi, maka ada poin yang ketiga. Ya, di sini adalah peristiwa. Nah, selanjutnya peluang dan percobaan. Ya, peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Ya, percobaan itu hal yang direncanakan dan kejadian hasil dari percobaan. Ya, contohnya merencanakan untuk melempar sekeping mata uang logam dan kemudian akan diamati sisi uang yang muncul. Ya, tadi sama seperti halnya yang tadi. Nah, selanjutnya ada ruang sampel. Nah, apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam satu percobaan. Ya, ruang sampel ini disimbolkan N dalam kurung S. Ya, contohnya dalam pelemparan sebuah dadu, jelaskan ruang sampelnya. Ya, di sini ada dadu yang berangkakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita dapat simpulkan, ya, ruang sampelnya adalah 6 karena tadi angka yang muncul itu berjumlah 6 angka. Ya, setelah kita mengetahui tentang ruang sampel, kita lanjutkan dengan titik sampel tersebut. Ya, titik sampel itu apa? Titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ya, jadi kemungkinan atau kumpulan dari hasil percobaan. Ya, contohnya dalam pelemparan sebuah dadu tadi, ya, jelaskan ruang sampelnya. Nah, jadi titik sampelnya tadi, ya, ada di angka-angka yang akan muncul ketika nanti melakukan percobaan. Ya, di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi itu titik sampelnya. Kenapa? Karena tidak akan jauh dari kemungkinan itu ketika kita melakukan percobaan. Ya, selanjutnya ada perumusan peluang. Nah, apa itu perumusan peluang? Yaitu semua kejadian dalam suatu percobaan
mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama. Ya, di sini diartikan F ya dalam kurung E sama dengan M per N. Nah, di sini jelaskan bahwa M adalah peluang kejadian. Ya, N itu banyaknya ruang sampel. Ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya apa itu ruang sampel itu sendiri. Nah, contohnya di sini berapa kejadian muncul akan atau angka ganjil dalam melempar dadu. Maka di sini kita ambil F tadi sebagai rumus ya. Dalam kurung E sama dengan 3/6 ya, 3/6 berarti dibagi ya, 3 itu pasti 1/2 seperti itu. 3/6 berarti 6 dibagi 3 istilahnya kan, jadi 1/2 atau setengahnya. Itu dari rumusan peluang. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan ya, perhitungan ukuran ruang sampel. Perhitungan ukuran ruang sampel ini ada beberapa rumus ya. Yang pertama metode perkalian atau disimpulkan N1, N2 serta N3. Yang kedua ada permutasi, yang ketiga ada kombinasi. Ya, perbedaan keduanya adalah permasalahan urutan saja. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode perkalian. Ya, cara menghitung ruang sampel dalam beberapa kejadian. Contohnya, ada beberapa titik sampel. Jika 2 buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa banyakkah cara? Nah, berapa banyakkah cara kalau memang 2 dadu itu dilemparkan? Ya, berarti N itu dadu, N pertama dan N yang kedua berarti ada 2, ya kan? Tadi ruang sampelnya ada 6, ya. Ada 6. Berarti kan N ada 2, berarti 6 kali 6 berarti 36 cara. Itu cara melakukan metode perumusan peluang dengan metode perkalian. Selanjutnya itu permutasi. Apa itu permutasi? Perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti susunan tersebut. A, B, C ya tidak sama dengan B, C, A. Mari kita lanjut ke contohnya. Ya, contoh ini dari 3 orang pimpinan desa, yaitu A, B, dan C, hendak memilih seorang kepala desa dan sekretaris. Bagaimana alternatif kombinasi calon tersebut akan menduduki jabatan tersebut? Ya, maka jawabannya ada 6 alternatif ya, permutasi. Ya, kenapa tadi? Karena ada 3 calon, maka ini kan dicari ketua dan sekretaris. Gitu kan, berarti 3 kali 2 berarti 6. Itu kemungkinan yang akan muncul AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Nah, jadi jika kepala desa C, sekretariat A, atau terjadi pada kombinasi permutasi C, dan A. Itu metode permutasi. Lanjut ya, metode yang terakhir itu metode kombinasi. Apa itu metode kombinasi? Yaitu ada banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada seseorang melakukan pengambilan ya, atau di sini digambarkan R objek dan dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan susunannya ya. Jadi di sini digambarkan ABC sama dengan BCA. Itu untuk kombinasi ya, antara pengambilan objek dan pengambilan objek yang tersedia gitu, seperti itu. Kita lanjut ke peluang berbagai kejadian. Peluang berbagai kejadian, yang pertama kejadian terpisah ya, terpisah mutually exclusive event. 2 kejadian A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya dalam sekali pelemparan sekeping mata uang, bila A adalah kejadian munculnya sisi muka dan B adalah kejadian munculnya sisi belakang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kejadian bebas. Ya, 2 kejadian A dan B disebutkan bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A
dan juga sebaliknya, ada kemungkinan keduanya terjadi secara bersamaan. Nah, di sini selanjutnya ada pendekatan peluang. Di sini jelaskan ada kurang lebih saya akan bacakan untuk peluang atau pendekatan peluang. Yang pertama pendekatan klasik, ya. Yang kedua pendekatan relatif. Yang ketiga pendekatan subjektif, dan yang terakhir adalah pendekatan subjektif. Itu ya, jadi itu mengenai peluang, ya. Lanjut dengan distribusi peluang. Ya, distribusi peluang itu untuk menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola untuk setiap nilai variabel acak yang kemungkinan mendapatkan peluang atau kesempatan. Nah, distribusi peluang juga adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang itu sendiri. Nah, dan distribusi peluang juga adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Ya, baru ada variabel acak. Apa itu variabel acak? Itu suatu hasil atau peristiwa dapat dinyatakan dalam nilai, ya, atau suatu fungsi lazimnya dinyatakan dalam huruf besar. Contohnya X adalah variabel acak yang menyatakan banjir terjadi di atas permukaan rata-rata 7 ftx, ya, lebih besar 7 ft, ya, atau ukuran peluang yang berkaitan dengan suatu harga variabel acak. Contoh peluang banjir melebihi permukaan rata-rata V, ya, dalam kurung X lebih besar 7 ft tutup kurung. Selanjutnya ada distribusi peluang seragam dan tidak seragam, ya. Jadi distribusi itu dibagi dua, seragam dan tidak seragam. Nah, distribusi peluang seragam itu adalah distribusi peluang dari setiap titik sampel mempunyai peluang yang sama, berarti seragam, ya kan, berarti sama. Nah, distribusi peluang yang tidak seragam tentunya distribusi peluang dari setiap titik sampel mempunyai peluang yang tidak sama. Lanjut ada ruang sampel diskrit dan kontinu. Ya, ruang sampel diskrit adalah ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga banyak data yang dihitung, atau bilangan bulat, jadi banyak data yang dihitung. Lalu ada ruang sampel kontinu, yaitu ruang sampel yang mengandung titik yang tidak berhingga, ya, banyak datanya diukur kontinu atau bilangan real, ya. Lalu apa distribusi peluang distrik? Yaitu suatu rumus atau fungsi yang mencantumkan semua kemungkinan atau peluang nilai suatu variabel acak, ya, distrik yang dapat dihitung. Nah, distribusi peluang distrik, ya, juga terjadinya setiap nilai variabel acak distrik. Lalu ada juga adalah distrik acak distrik juga dijelaskan sebagai variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Nah, mari kita coba untuk masuk ke dalam contoh soal, ya. Di sini dijelaskan bahwa sebuah uang logam memiliki sisi gambar G dan sisi gambar A, ya, seimbang. Berarti kan ada dua gambar logam A dan G. Ya, misalnya X adalah banyak sisi, ya. Nah, sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak dua kali. Tentunya fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X, ya, ada jawabannya ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak dua kali, ya. Sebanyak 2 kali dapat disajikan dalam ruang sampel. S diartikan dalam sampel sama dengan G, GA, AG atau AA. Jadi ada kemungkinan itu, ya, karena 2 kali berarti 2 kali 2 berarti ada 4, ya, karena di sini ada sisi 2, ya. X itu ada sisinya ada 2,
ya. Ini dilemparkan 2 kali, berarti 2 kali 2 berarti sama dengan 4 sampel yang akan muncul. Nah, nilai-nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut adalah 0, 1 dan 2. Ya, karena tadi ada dua logam yang dilambungkan atau dilempar. Ya, selanjutnya distribusi peluang kontinu. Apa itu? Ya, dan apa fungsinya? Fungsinya padat peluang variabel acak kontinu yang didefinisikan di atas simpulan semua bilangan yang tak terhingga real bukan bilangan bulat. Ya, ini juga dijelaskan variabel acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu yang ruang sampelnya mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Berarti sangat banyak gitu ya titik sampel yang akan keluar. Ya, dan disebutkan kalau kontinu ini akan dibahas dalam dan diimplementasikan pada distribusi peluang normal yang nanti insya Allah kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, nah ini ya distribusi normal, distribusi yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, ya, baik meliputi karakteristik fisik makhluk hidup, ya, seperti berat, tinggi badan manusia tentunya, hewan dan lain-lain. Nah, kenapa ya distribusi normal ini menjadi distribusi yang paling penting ya? Di sini ada dua faktor. Yang pertama terjadi secara ilmiah ya, tentunya tadi ya seperti berat badan, terus tinggi manusia dan hewan itu terjadi secara ilmiah. Yang kedua, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berbukti dalam benar jika model distribusi normal. Jadi menjadi salah satu syarat kelayakan data pendidikan parametrik, yaitu uji normalitas, yaitu normal yang memang sudah ada dari sananya atau terjadi secara ilmiah. Ya, karakternya. Nah, di sini kita masuk ke karakter dari peluang atau distribusi peluang normal itu sendiri. Di sini ada 3. Yang pertama, kurva distribusi normal hanya mempunyai satu puncak, ya, atau unimodal. Unimodal dalam bentuk lonceng. Ya, yang kedua, nilai rata-rata tepat berada pada pusat tengah kurva, ya, tengah kurva. Yang ketiga, kurva distribusi normal adalah simetris sehingga nilai rata-rata atau median atau bisa kita simpulkan simetris sehingga nilai rata-rata itu sama dengan median, dan median itu sama dengan modus, ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyimak ya dan mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.